Baik, kita sudah pada akhir daripada, setup kita. Setelah ini beres, maka kita akan bisa langsung menggunakan Nami untuk pencatatan pembukuan. Oke, sebelum kita tes, ada setup terakhir yang perlu kita buat. Kita kembali ke cheat sheet, yaitu sambungkan workspace Nami ke agent ya. Kita cek di, terminal, kita login seperti biasa, sudah login ke root Anda, kemudian kita cek OpenClaw channel status. Ya, tunggu. Ya, ini artinya OpenClaw sudah terkonek dengan Telegram, bisa digunakan begitu ya. Karena di awal kita ketika install OpenClaw, kita connect ke Telegram. Oke, akhirnya Telegramnya sudah jalan ya. Dan sudah dimasukkan dengan nama Nabi pembukuan. Apalagi kita cek agentnya. Jadi di OpenClaw kita menggunakan agent untuk melakukan kerjaan kita ya. Ya, kita cek OpenClaw agents list. Apa aja yang ada dalam agent ya. Jadi by default karena belum saya setting agent apa-apa, maka ada agents main ya. Jadi ini ibaratnya agent utama yang sudah ada default daripada OpenClaw. Maka ada workspace-nya gitu ya, ada agent dir-nya, ada modelnya ya. Kita kemarin setup default-nya itu menggunakan custom AI Sumo Pod dengan model GPT 4.1 mini ya, begitu. Ya, jadi ini ibaratnya gambaran awal daripada setapan OpenClaw kita. Telegram telah terinstall, telah terkonek, ada agentnya. Nah, tugas kita adalah bagaimana menyambungkan workspace Nami ke agent. Jadi dari agent yang ada, kita sambungkan kepada workspace-nya Nami yang sudah kita edit pada video sebelumnya. Oke, bagaimana caranya? Tetap kita pakai POF ya, ubah workspace agent main ke workspace-nya Nami. Jadi inilah perintahnya, cukup kita copy saja, kita paste di sini, kita enter. Oke, agent main sudah diupdate, artinya workspace Nami sudah terkonek kepada workspace-nya si agent. Gitu. Kemudian jangan lupa kita restart ya, supaya sistemnya berjalan. Oke, kita tunggu hasilnya. Ya, sudah berhasil aktif. Ini artinya Nami sudah bisa dipakai. Kita coba ya. Kita coba untuk pencatatan. Tes dulu. Jadi kita tes ini. Jual 20 bungkus nasi 200.000. Kita buka. Kita coba ya. Kami sedang reaksi. Oke. Kita bikin tadi ya. Jual 20 bungkus nasi. Jual 20 bungkus seharga 200.000. Atau boleh jual 20 bungkus nasi 200.000. Apa kita lihat hasilnya? Proses ya sama. Oke. Catat jual 20 bungkus nasi 200.000 penjualan usaha. Kita lihat di sini ya. Otomatis ya kan? Otomatis melalui botnya notif
bos nami manajer telah melakukan transaksi dicatat. Artinya dia bikin laporan otomatis. Ini laporannya, tercatat tanggal 21 bulan 7, 20 bungkus nasi ya. Kemudian kita cek di Google Sheet-nya. Nah, lihat. Tanggal 21 sudah ada jual 20 bungkus nasi. Kemudian tadi ya, karena dengan di mapping tadi, kita langsung memisahkan kategorinya, jenis usahanya, masuk 200.000. Nah, lihat. Jadi otomatis dan dia akan merubah di sini juga laporan keuangannya berubah ya. Ini udah connect begitu sudah. Oke, kita coba lagi apalagi kita tambah lagi. Boleh beli gas sama plastik 45.000. Beli gas sama plastik 45.000. Sorry, salah tempat. Sorry. Ya, ya jadi outputnya bos nami manajer ini hanya memberikan laporan. Input kita selalu kemari, ke nami pembukuan ya. Oke, apalagi bayar listrik warung 150.000. Bayar listrik warung 100.000. Diambil 100.000 dengan anak. Ya, dalam hitungan detik ya, 5 detik laporan Anda tinggal ketik, chat, dia langsung bikin laporan. Terstruktur rapi dan notifikasi ke manajer. Ambil uang berapa tadi? 100.000 buat ya. Ini untuk tadi yang kita ambil sendiri tadi ya. Kita lihat dia bisa nggak. Lihat dalam hitungan detik ya, tercatat. Kita lihat laporannya, lihat transaksi hari ini beli gas 1.000 baru tercatat dengan baik. Kita lihat di Google Sheet-nya, lihat beli gas, bayar listrik, masuk pengeluaran. Ambil uang yang masuk pribadi ya, kita pisahkan. Tuh, nambah dia, uang masuk 300.000. Lihat, jadi sudah berhasil ya, sudah berhasil. Nah, tinggal kita bikin laporan. Nah, bikin laporan ini perlu kita tes juga. Ya, tadi kita sudah sebelumnya kita summary-kan dulu, kita telah tes end to end berhasil ya memasukkan perintah ini. Kemudian kita perhatikan chat nami oke, baris sudah, motif ya. Jadi 3 langkah tadi sudah terjadi. Ya, kita ke tes laporan sebaik baik. Tapi sebelum kita lakukan tes laporan, ada sedikit perbaikan yang mau kita buat, tapi tidak lama. Ya, kita ke cheat sheet. Kita lihat di sini ada laporan ya, ada update laporan.js, check.js, chef.js dan agents.md dengan OF. Jadi ibaratnya yang sudah saya buat yang tadi gitu, ini diupdate nah, supaya laporannya bisa lebih bagus lagi begitu. Lebih lebih akurat lah dan lebih fiturnya lebih banyak. Nanti saya jelaskan di bawah. Kita praktek dulu. Caranya bagaimana? Kita bisa copy di sini ya. Atau kalau kita ragu kita drag aja semua. Yang agak panjang ini. Pastikan semuanya tercopy ya. Ya, kita copy. Kemudian kita ke terminal, kita klik kanan, kita enter. Oke, sudah berhasil. POF-nya sudah merubah, dan kita restart. Ya, kita restart.
sistemnya. Oke, sudah berhasil. Eh, berikutnya apa? Berikutnya adalah saya jelaskan sedikit tentang pengertian dan aturan penulisan laporan. Jadi namanya laporan ini kadang-kadang kita perlu standarisasi ya supaya tidak salah ketika kita menulis ya. Jadi ini yang saya sudah buat dalam cheat sheet. Kamu sewaktu tinggal ketik ya. Jadi kamu mau ngetik, ketik hari ini maknanya narik data khusus hari ini saja. Dan kemarin, satu hari sebelumnya, minggu ini ya. Minggu ini dihitung mulai dari hari Minggu kemarin hingga hari ini, sampai hari ini. Kalau sedangkan minggu lalu ya, dihitung dari Minggu sampai Sabtu. 7 hari, 7 hari ke belakang dan termasuk hari ini. Dan bulan ini, bulan lalu, 30 terakhir, semua all time ini standarnya. Kemudian, aturan penulisan tanggal khusus. Jika Anda ingin menarik laporan pada tanggal atau rentang waktu tertentu, wajib menggunakan awalan kata tanggal. Ya, penting ya. Dan tulis nama bulan menggunakan huruf Januari, Juni, Agustus. Artinya dengan ejaan Indonesia. Kemudian kalau Anda mau bikin tanda hubung, ya strip begitu, maka diberi spasi kiri dan kanan. Contoh, laporan tanggal 1 hingga 12 Juni. Ya. Tampilkan tanggal 1 sampai 12 Juni. Cek pembukuan 1 sampai 12 Juni. Ya. Dan bikin ringkasan tanggal 7 Agustus doang. Gitu ya. Ya, pada tanggal 7 Agustus doang ya. Kemudian kalau kita mau buat pengeluaran terbesar bulan lalu bisa. Berapa uang pribadi minggu ini ya. Ini intinya inputan standar yang kita input agar Nami bisa memahami apa yang kita ingin. Oke, sebelum kita tes, sedikit lagi ya, karena saya menggunakan beberapa model AI gitu. Ini ada sedikit perlu kita update ya. Kemarin kita telah menggunakan model AI-nya GPT-4o ya, mini begitu. Ternyata setelah dipakai dia kurang enak lah begitu konfigurasinya. Maka saya menggunakan model lain yaitu DeepSeek versi 4 Pro ini. Ini ada di Sumopod juga. Ini saya menyarankan Anda mengganti model AI dengan DeepSeek ya. Karena saya merasakan lebih gampang memahami apa maunya kita kan begitu. Oke, bagaimana caranya? Dengan cara OpenClaw configure. OpenClaw configure. Ya, kita mau menambah model ya. Kita cek dulu. Sorry, kita keluar dulu ya. Kita cek dulu. Kita ke cheat sheet ya. Mau cek AI-nya, agent-nya menggunakan apa begitu. OpenClaw agents list ya. Pak ini kita lihat. Ya, kita lihat bahwa agent-nya ini menggunakan modelnya GPT 4.1 mini begitu. Nah, kita mau menambahkan DeepSeek versi 4 Pro. Nah, berarti sekarang masih posisinya GPT 4.1. Tadi kita kembali lagi OpenClaw configure. Ini buat Anda yang belum mengupdate modelnya, menambahkan begitu. Caranya begini ya. Kemudian tadi OpenClaw configure lokal, kemudian kita ke
model, kemudian kita ke more, kemudian custom provider, ya, karena kita pakai sumo pod, maka kita lihat di sini Anda kalau pakai sumo pod, kita lihat di sini di AI-nya quick start ini, quick start. Mungkin saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Ya, kita ambil yang ini, copy kanan, paste of API key now. Ya, Anda sebelumnya sudah punya API ya, sudah punya API. Anda tinggal gunakan kembali, harus Anda sudah simpan. Saya juga sudah simpan, datanya ada di data pribadi saya ya. Nanti kan saya hapus juga. Ya, ini perlu kita simpan ya API key-nya, karena kalau di Sumopod sini dia datanya ini API key kita harus simpan sebelumnya, dia nggak muncul ya, nggak bisa di sini nih API key-nya, cuman kita nggak bisa copy paste di sini waktu awal tadi ya. Sebelum kita buat, kita simpan dalam notepad kita pribadi ya, supaya saya di sini pakai ya, kita ke terminal di kanan, pilih unknown supaya didetek otomatis. Modelnya apa? Modelnya kita cek di sini tadi DeepSeek version 4. Nah, ini lagi promo ya. Harga juga mirip-mirip GPT-41 mini tadi, tapi lebih banyak ini teksnya. Ya, tinggal di copy, kita ke terminal lagi, klik kanan, seksi namanya. Oke, mau dikasih nama alias apa? Ya, ini karena sudah terinstall, sudah ada di sini, maka dia langsung. Anda tinggal langsung saja, tinggal Anda selesaikan, kemudian done. Oke, artinya Anda sudah mengupload, artinya menambahkan model untuk AI agent Anda. Oke, kita lanjut. Kita ke cheat sheet lagi. Kita lihat, tadi Anda sudah menambahkan dulu modelnya, dan ada cek ketersediaan. Ya, dalamnya kita cek, klik kanan. Ya, ini Anda lihat bahwa kalau Anda sudah berhasil menambahkan, ya sudah ada DeepSeek-nya, sudah ada GPT-nya. Sekarang kita mau mengganti modelnya begitu. Artinya apa? Kita menggunakan agent ya kan? Kita pakai namanya main tadi yang sudah disinkronkan dengan workspace-nya Nami, dan tadi kita cek dia masih pakai GPT-41 mini. Kita mau rubah dengan rumus ini saja. Anda copy ini, kita copy ya, intinya ini rubahnya nih. Apanya? Di sini dirubahnya. Kalau Anda mau kembali lagi ke GPT-41 mini, ini Anda rubah ke GPT. Mudah ya. Copy, klik kanan ya. Enter. Oke, model sudah diganti ke DeepSeek 4 versi 4 Pro. Bagaimana ngeceknya? Ya, open close. Perintahnya open close agents list. Untuk memastikan lagi ya hasilnya seperti apa. Oke, sudah ke DeepSeek versi 4 Pro ya. Oke, apalagi kita cek lagi ya. Sudah kita ganti modelnya. Kemudian tadi sudah kita rubah. Boleh kita restart lagi ya. Kita copy di sini, kita restart. Untuk biar sistemnya di reboot lagi, biar lebih bagus hasil. Oke, sudah berhasil. Langsung kita coba ya. Kita coba ya. Kita mau coba ini, tes laporan sebagai pemilik.
ringkasan hari ini. Kita ke chat, sorry, ke Telegram ya. Kita ya tadi kita mesti apapun kita lewatnya nami pembukuan. Jadi apa? Ringkasan hari ini. Kita lihat hasilnya. Apakah dia berhasil? Oke, sudah melakukan laporannya. Kita cek di Google Drive-nya, sorry, Google Sheet-nya. Hari ini ya, tanggal 21, kita lihat, tadi sudah kita masukkan laporannya. Hari ini, apa katanya? Pemasukan usaha 500.000. Ini ya, uang masuk kalau kita jumlahkan begini, ini 500.000. Pengeluaran usaha 195. Pengeluaran, uang keluar, ini dia, 195. Ini untuk pengeluaran pribadi tidak dihitung sebagai pengeluaran. Ambil uang buat jajan anak, masuknya pribadi tidak dihitung, tapi dia pisahkan ya. Pengeluaran usaha 195, laba bersih 305, yaitu 500 kurang 195.000, hasilnya 305.000. Ambil pribadi 100.000, ini di luar laba usaha. Oke, kita lihat sudah berhasil ya. Dan apalagi laba minggu ini. Kita kemari, laba minggu berapa? Kita lihat minggu ini apa tadi pengertiannya. Kita ke cheat sheet lagi ya, biar kita sama-sama tahu ya. Pengertiannya ini kadang-kadang formatnya berbeda, ini yang mau saya. Jadi apa perintahnya? Laba minggu ini, berarti minggu ini dihitung mulai hari Minggu kemarin sampai hari ini. Jika atau kalau kita lihat di tanggal ya, hari ini tanggal 21, maka minggu ini adalah dari hari Minggu 19, 20, 21, 3 hari ke belakang. Kita lihat di pembukuan, 19 nggak ada, 21 pun nggak ada ya, berarti harus hanya tanggal 21 saja. Kita lihat, ya sama aja ya, sama, karena tadi tidak ada laporan di tanggal 19 sampai 21, hanya 21 saja, maka ini reportnya sama. Ya, artinya ini apalagi? Oke nih, pengeluaran terbesar bulan ini. Oke, kita buat ini pengeluaran terbesar bulan ini. Kita lihat apa hasilnya. Apa katanya? Listrik air 150.000, ambil 200.000, beli stok. Bulan ini maknanya bulan berjalan ya, bulan 7 ya. Dari sini ya, pengeluaran terbesar. Ya, 150.000 ini apa? Bayar listrik. Ya, listrik air 150.000. Kemudian ambil uang pribadi 100, beli stok atau bahan 65. Begitu. Dan apalagi berapa uang pribadi diambil. Nah, berapa uang pribadi semua waktu ada 200 sama total 300. Kita cek di Google Sheet apa iya benar. Cek di sinilah sebenarnya. Nah, ini nih 300 nih. Ya. Artinya sudah benar ya. Dan akhirnya setup akhir kita dan tes end to end sudah berhasil ya. Maka Anda sudah bisa menggunakan bot Anda, agent AI Anda untuk membantu Anda buat pembukuan di
bisnis Anda, begitu ya. Oke, cukup di section ini, sampai jumpa di video berikutnya.